Bobotoh, kita lanjutkan lagi obrolan dengan Gatot. Ada yang menarik di zaman Anda jadi pemain. Kabarnya di kompetisi Liga Indonesia tahun 99, Anda pernah disebut provokator sehingga Anda harus dicoret dari Persib. Ceritanya bagaimana sih? Ya, itu suatu memori yang sebetulnya cukup menyakitkan untuk karir saya ya. Dimana pada saat saya pada waktu kira-kira usia 25 apa 26 itu. Oh, itu Golden Age ya? Ya, Golden Age. Saya harus rela tercoret dari tim Persib karena hal yang bukan hal teknis saya sebagai seorang pemain bola, tapi di luar itu. Ceritanya cukup panjang, tapi singkat kata begini, pada saat itu kompetisi sudah berjalan setengah musim kompetisi. Ya. Tapi di situ resah pemain dikarenakan belum adanya kepastian mengenai hak-hak mereka, mengenai gaji dan kepastian kontrak, juga kebutuhan equipment mereka yang biasa dipenuhi oleh manajemen. Nah, keresahan itu cukup mengganggu dan persiapan kita terhambat. Nah, di situ pelatih kepala dan almarhum Suryamin mengambil inisiatif memanggil saya untuk mengumpulkan pemain, membahas apa yang menjadi keluhan-keluhan pemain pada saat itu. Tunggu. Kok Anda yang dipanggil bukan kapten? Nah, pada waktu itu kebetulan kapten tidak hadir. Nah, tidak hadir, dan kedekatan saya dengan Suryamin pun, karena Suryamin nggak tahu apa alasannya lebih sering diskusi sama saya. Dia panggil saya untuk memimpin teman-teman mendiskusikan hal-hal yang menjadi keluhan-keluhan mereka yang menyebabkan persiapan terhambat. Nah, di situ saya kumpulkan pemain dan saya inventarisir ada 3 hal yang dari itu mempertanyakan gaji, kontrak, dan hak equipment mereka. Dan saya bertanyakan kepada pemain, oke, sudah jelas apa yang menjadi keluhan kita sebagai pemain. Nah, siapa yang akan menyampaikan kepada manajemen? Kan saya begitu. Saya menanyakan, siapa yang ada wakil kita? Ya, saya menyarankan pada waktu yang harus menyampaikan kapten kita, Robi Darwis. Tapi secara aklamasi teman-teman mendaulat saya yang harus menyampaikan di forum hal-hal yang menjadi keluhan dari pemain. Nah, pada saatnya saya sampaikan di forum dan cukup dipahami oleh forum pada saat itu. Forumnya siapa yang hadir? Oh, dari banyak manajemen. Dari semua pelaku bola, manajemen, ketua umum, dan klub-klub juga hadir di aula Balai Kota waktu itu, di lantai 2 yang gedung sebelah kiri. Nah, di situ dianggap selesai permasalahan dan kita diliburkan untuk sesi putaran pertama. Yeah. Nah, putaran pertama kita jeda libur, kita dibubarkan untuk diberikan kesempatan untuk berlibur. Kemudian dijanjikan untuk dalam waktu dekat ada pemanggilan kembali. Tapi ya itu pas saat harus kembali kita menerima surat dari Persib, ya suatu hal yang sangat mengagetkan saya. Di situ saya dinyatakan dicoret dari skuad Persib dengan teman-teman saya yang lain. Jumlahnya 5 orang. Robi Darwis, Yadi Mulyadi, Roy Darwis, Sutiono, dan saya. Nah, dari masing-masing ini alasan yang mereka sampaikan beragam. Untuk saya sendiri, saya dicap sebagai provokator. Itu hal yang sangat menyakitkan untuk saya. Karena niatan saya menyampaikan ini hanya karena mewakili teman-teman dan didaulat oleh teman-teman. Itu pun saya sudah sempat menolak. Karena kita punya seorang kapten, tapi menurut teman-teman, saya dianggap lebih pantas menyampaikan. Nah, dengan kejadian itu, saya harus keluar dari Persib tahun 1999 di pertengahan kompetisi, yang mana saya nggak bisa bermain di klub yang lain karena transfer window sudah tutup. Akhirnya saya setengah musim, saya harus merelakan tidak bermain, ya. Dan yang lebih menyakitkan, saya harus keluar dari tim yang selama ini saya banggakan, ya saya bela, tim Persib. Untuk beberapa musim saya harus di luar Persib berkarir, ya tetap perasaan masih susah move on dari Persib. Hanya hal yang disayangkan, saya harus keluar Persib hanya karena hal-hal yang tidak prinsipal. Yeah. Itu yang sampai sekarang saya keluhkan, dan banyak sehingga timbul opini di masyarakat kalau saya tipikal provokator. Itu katanya. Ya hal yang ya, tapi itu
historis perjalanan saya. Oke. Ketika ada 5 orang jadi korban, Iya. ya Anda disebut provokator. Yang lainnya apa ya? Kesalahannya disebut apa oleh Ya, manajemen? pada Misalkan wa- Robi disebut sebagai apa dia? Ya, pada waktu itu yang kalau nggak salah saya tangkap, saya dengar, saya dicoret karena dianggap sebagai provokator. Kang Robi dikatakan sebagai kapten dan tidak memberi tauladan kepada pemain-pemain Teman-temannya. yang lain. Yadi Mulyadi ya banyak disebut arogan karena ya dia sering menyampaikan keluh-keluhannya di mass media yang Oh, gitu menyudutkan manajemen. Sutiono dan Roy Darwis pada waktu itu dia cedera dan dianggap tidak punya itikat untuk segera sembuh untuk membela Persib. Jadi masing-masing Iya. punya. Ya itu saya Non-teknis semua ya non-teknis alasannya. semua. Tapi ya konsekuensinya Persib pada saat itu sempat terseok-seok, hampir terjerembab karena ya kalau saya bilang itu menyalahi suatu paten ya. Di Persib selalu suksesi itu tambal Suksesi sulam. pemain, nah. Ya, suksesi pemain itu selalu tambal sulam. Jadi pas saat ada pemain yang baru itu warna tim tidak pernah berubah. Kita tetap selalu punya ritme itu. Tapi pada saat frontal pada saat itu 5 pemain 5 utama pemain itu dihilangkan. di kompetisi di penampilan berikutnya ya cukup mengganggu performa tim kalau saya lihat dan bahkan nyaris terjerembab ya waktu itu di klasemen waktu itu. Jadi setelah 5 orang ini dihilangkan, disitulah awal mula grafik persepsi langsung terjerembab begitu. Iya. Seperti roller coaster langsung ke bawah. Betul. Di situ Persib banyak memakai pemain-pemain muda. Padahal kita tahu sendiri pemain yang main di level top itu kebanyakan pemain yang memang dituntut punya experience, punya pengalaman karena dituntut prestasi. Tim-tim yang lain pun begitu. Kita mencoba dengan pemain muda yang begitu banyak, ya warna Persib agak terganggu. Jadi perlu lagi penyesuaian yang nggak sebentar. Karena untuk mendapat suatu chemistry itu cukup waktu yang lama. Seperti kita ketahui sekarang Persib seringkali begini, akhir kompetisi yang sekarang ini ya, akhir kompetisi sudah cukup bagus. Ya. Tapi tahun berikutnya banyak perombakan, kita harus dari nol lagi. Begitu penampilan yang kelihatan lebih bagus lagi di akhir kompetisi lagi, dan itu terulang lagi begitu. Nah jadi kalau saya lihat kecenderungannya tim-tim yang nggak banyak merubah pemainnya itu kecenderung dia stabil penampilannya kayak Persipura pada waktu itu. Nah, berkaca dari tim Eropa pun saya lihat begitu. Tim-tim mapan itu tidak terlalu frontal lah untuk sukses ini. Anda membacanya apa ketika Persib ternyata melakukan hal yang berbeda dengan tim-tim mapan gitu? Ya saya nggak tahu di situ apa pertimbangannya pada waktu itu. Persib mengambil keputusannya begitu berani ya untuk membuang pemain-pemain yang mana ya notabene pemain-pemainnya pada saat Golden Age di situ. Dan secara experience, secara penampilannya, dan kita pada waktu itu di klasemen ada di 5 besar kalau nggak salah, putaran pertama itu. 5 besar. Ya, di setengah kompetisi itu. Putaran kedua jeblok. Ya, putaran kedua cukup drastis kita. Dan di liga berikutnya juga belum bisa beranjak karena harus cukup waktu lah untuk membuat satu tim satu tim lebih baik gitu. Artinya ketika kehilangan 5 pemain di cover oleh pemain muda, kapal Persib tidak bisa berlayar secara utuh ya. Betul. Ya itu tadi dilihat dari klasemen beberapa kompetisi atau liga pada waktu itu Persib terseok-seok. Bahkan pernah dengar Persib hampir degradasi. Iya. Ya. Nah di situ kalau saya lihat ya itu tadi Persib dalam langkah proses untuk naik lagi tapi perlu waktu yang panjang. Ini karena salah masukan kali ya. Sehingga ada pembabatan pemain yang merusak reputasi Persib. Ya pada waktu itu kalau saya nggak salah ingat itu bersamaan dengan suksesi penggantian ketua umum pada waktu itu. Ya mungkin ketua umum punya penasehat lagi yang baru dengan masukan yang baru ya saya tidak tahu. Tapi sedikit banyaknya terpengaruh dengan suksesi pergantian ketua umum pada waktu itu dengan ada kebijakannya membuang 5 pemain. Tapi mereka anteng saja dengan keputusan yang kontroversi itu ya.
Ya, kalau mereka tetap dengan konsisten keputusan mereka, tapi keresahan publik, keresahan bobotoh, tekanan-tekanan sampai demo ke sekretariat, mau membakar sekretariat, ya menghujat petinggi-petinggi di Persib, ya karena bentuk kekecewaan daripada bobotoh gitu. Artinya mereka memang sudah meyakini bahwa keputusan yang tepat, sehingga pressure dari Bobotoh dianggap angin lalu. Ya, tapi akhir-akhirnya kesini ada beberapa pemain yang dipanggil lagi, kayak Sutiono untuk masuk lagi. Ada siapa lagi? Saya tahu Sutiono panggil masuk lagi. Jadi mungkin mereka mengevaluasi lagi, ya nggak bisa semua. Gitu. Anda sendiri nggak dipanggil lagi? Saya waktu itu kebetulan masih terikat kontrak dengan tim yang lain. Nah, saya di sana. Tapi akhir-akhirnya beberapa tahun kemudian saya dipanggil lagi masuk, alhamdulillah di akhir-akhir. Tapi sayangnya begitu saya masuk, saya di penghujung karir saya di saat pelatih Johan Paes dan Indra Thohir. Dan sayangnya juga pada saat itu banyak juga kendala non teknis dalam tim gitu ya. Ya kalau tidak ada polemik bukan Persib. Persib selalu identik dengan permasalahan karena semua orang cinta, pemerhati, banyak yang ingin merasa memiliki, sehingga ya Persib selalu berwarna. Tapi cinta yang salah akhirnya. Ya begitulah historis perjalanan Persib. Tapi selamanya Persib tetap dicintai walaupun apa hanya. Meski akhirnya harus menunggu sampai puluhan tahun untuk kembali jadi juara ya. Ya. Gara-gara cinta yang salah itu. 14 tahun penantian ya, nggak sebentar. Dari sejak 95 ke 2014. Dan lama. Kalau sekarang terakhir harapan Anda untuk Persib ke depan, terutama soal ya rekrutmen pemain dan bicara prestasi ke depan. Ya tentunya sekarang banyak hal-hal yang pertimbangan-pertimbangan yang harus disesuaikan dengan kondisi. Pada waktu itu Bobotoh seringkali tuntutannya kalau bisa pemain lokal, pemain Bandung tuntutannya. Tapi dengan perkembangan sekarang nampaknya cukup berat kalau pertimbangan utamanya itu. Karena tim yang bertitel profesional yang dituntut adalah prestasi. Sedangkan untuk mengangkat prestasi ini kita butuh SDM atau pemain-pemain yang punya kemampuan untuk mengangkat ini, baik secara skill maupun pengalaman. Dan itu ternyata kita bisa dapatkan banyak dari luar. Tapi di sini kalau pelaku-pelaku sepak bola di Bandung ini paham, ya mereka harus segera berubah. Bagaimana caranya menyediakan bakal-bakalan atau calon-calon pemain yang bisa masuk Persib yang memenuhi kebutuhan. Yang memenuhi kebutuhan tuntutan dari sepak bola sekarang. Oke, terakhir Pak Mungkas nih, Anda pernah kerjasama dengan Robert. Ya. Anda meyakini di tangan Robert nih prestasi Persib akan lebih berbunga? Ya saya lihat cara Robert itu saya ada hal yang salut tadi dia, ya, cara pendekatan dia ya, cara pendekatan artnya, ya seninya dia mengolah tim ini yang saya lihat yang membedakan dia dengan pelatih yang lain, dan saya cukup kagum dengan dia cukup sabar tapi pasti langkahnya. Ya tahun pertama saya ingatkan waktu itu saat menggantikan Radovic, dia tidak frontal mengganti pemain, tapi dia maksimalkan dulu dengan itu. Sambil dia mengevaluasi, tapi dia sudah punya konsep untuk liga berikutnya. Terbukti kita bisa lebih baik di kompetisi berikutnya. Ya. Oke, Coach Gatot, mudah-mudahan apa yang Anda sebutkan tadi bisa dipenuhi oleh Robert sehingga Persib kembali mendapatkan bintang di dadanya. Insya Allah. Terima kasih Coach Gatot atas obrolannya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Bobotoh, begitulah obrolan saya dengan Gatot yang begitu banyak warna-warninya. Terima kasih.